Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Komunikasi politik dapat menjadi kunci sukses dalam membangun hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Komunikasi politik merupakan kunci kesuksesan dalam dunia politik. Dalam konteks yang semakin kompleks dan terhubung secara global, kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif sangat penting bagi para pemimpin politik. Komunikasi politik yang baik dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, membangun kepercayaan, dan membentuk opini publik yang mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan. Salah satu aspek penting dari komunikasi politik adalah kejujuran dan transparansi. Para pemimpin politik perlu dapat berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat mengenai tujuan, visi, dan rencana kerja mereka. Komunikasi yang jujur dan transparan dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintahan. Selain itu, kemampuan untuk berkomunikasi dengan beragam kelompok masyarakat juga menjadi kunci kesuksesan dalam komunikasi politik. Para pemimpin politik perlu dapat berbicara dengan beragam audiens, memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta menyampaikan pesan-pesan yang relevan dan meyakinkan. Komunikasi politik yang sukses juga melibatkan pemanfaatan media dan teknologi secara bijaksana. Dalam era digital, media sosial dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam menyebarkan pesan politik. Para pemimpin politik perlu dapat menggunakan platform-platform ini untuk menyampaikan pesan mereka secara efektif dan merespon isu-isu yang berkembang dengan cepat. Dengan demikian, komunikasi politik yang efektif merupakan kunci kesuksesan dalam mempengaruhi opini publik, membangun dukungan, dan mencapai tujuan politik yang diinginkan. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jujur, terbuka, relevan kepada beragam kelompok masyarakat akan menjadi aset penting bagi para pemimpin politik dalam mencapai kesuksesan politik mereka. Namun, sayangnya mereka seringkali komunikasi politik juga digunakan sebagai alat manipulasi untuk mempengaruhi opini publik. Hal ini terjadi karena ketika politisi atau pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan pesan-pesan yang tidak jujur atau menyesatkan untuk mencapai tujuan politik mereka. Dengan menggunakan retorika yang menyesatkan, pemimpin politik atau pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan kelemahan informasi yang diterima untuk mengendalikan opini dan perilaku politik mereka di masyarakat. Dalam konteks ini, media massa memainkan peran penting sebagai saluran komunikasi politik yang dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Berbagai teknik seperti memilih framing yang mendukung sudut pandang tertentu, menekankan isu tertentu, atau mengabaikan informasi yang tidak mendukung,
semuanya dapat digunakan untuk manipulasi opini publik. Namun, di sisi lain, komunikasi politik juga dapat menjadi sarana untuk memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada masyarakat. Ketika digunakan secara etis, komunikasi politik dapat menjadi alat untuk membangun kepercayaan dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Dalam konteks demokrasi, penting bagi masyarakat untuk dapat mengenali upaya manipulasi dalam komunikasi politik dan mengembangkan keterampilan dalam menyaring informasi yang diterima. Kesadaran akan teknik manipulasi yang mungkin digunakan dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai informasi yang disampaikan oleh para politisi dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi, sementara komunikasi politik dapat digunakan sebagai alat manipulasi, penggunaannya sangat tergantung pada niat dan integritas pihak yang terlibat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap komunikasi politik agar tidak menjadi korban dari upaya manipulasi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menjadi kritis terhadap pesan-pesan politik yang disampaikan dan mencari informasi dari sumber yang lain yang berbeda. Komunikasi politik seharusnya menjadi sarana untuk membangun hubungan yang sehat antara pemimpin dan masyarakat, bukan alat untuk memanipulasi opini publik. Masyarakat yang cerdas dan kritis akan menjadi kunci untuk mencegah komunikasi politik yang bersifat manipulatif. Bias kognitif ini terjadi karena para elit politik suka mengeluarkan pandangan di luar kompetensi dan pengetahuannya. Pernyataan provokatif elit menenggelamkan kesadaran kognitif publik yang cenderung mempercayai apapun yang disampaikan tanpa mengecek terlebih dahulu. Trump pernah berkomentar bahwa isu pemanasan global hanya upaya Tiongkok menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Penyangkalan itu dianggap kebenaran oleh sebagian besar pendukung Trump. Upaya pembelokan informasi ini bukan tidak diketahui publik. Sebagian publik kritis mengerti tentang penyesatan informasi tersebut. Namun, dalam ayunan retorika dan komunikasi agitatif, mereka menjadi lemah menganalisis fakta. Akhirnya, mereka harus menipu diri sendiri. Maka dari itu, bias kognitif ini melanda bukan hanya kepada kelompok konservatif, melainkan juga kelompok terdidik liberal atau yang biasa menerima informasi secara kritis. Deraan manipulasi informasi merampok kemampuan masyarakat untuk jernih berpikir. Masyarakat menjadi merasa bersalah jika tidak bersikap atau melakukan seperti informasi yang telah dipalsukan itu. Jika pandangan klasik mengatakan bahwa negara sebagai pengontrol informasi dan paling mampu menyebarkan manipulasi, di era sekarang aktor non-negara dan sindikat sebenarnya
lebih lihai menyebarkan informasi palsu. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita berjumpa di video dan konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.